Organisasi keagamaan adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam menganut agama dan kepercayaan serta melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang tercapaian tujuan dari organisasi tersebut. Ekspresi sosial dari ajaran agama dihidupkan dan dipelihara oleh adanya masyarakat penganut yang disebut dengan organisasi keagamaan, baik yang jelas struktural maupun sifat samar-samar. 4. Roland Robertson, seorang sosiolog dan ahli teori dari globalisasi, menggambarkan tipe hubungan antar diferensiasi agama dengan organisasi agama. Yang pertama, ada tipe 1 adalah hubungan agama dengan masyarakat luas, terdapat di bagian dunia industri, dan ada tipe 2 secara historis sering terdapat di kerajaan yang menganut agama negara dan sistem birokrasi sentral seperti Mesir yang mempunyai kecenderungan melaksanakan teokrasi secara ketat. Dan ada tipe 3 relatif jarang, contohnya adalah kelompok pengikut sekte agama di Amerika Serikat yang terpisah dari suasana aktivitas yang terorganisir, hanya menyebarkan literatur agama sewaktu-waktu saat berkumpul. Dan yang terakhir ada tipe 4 terdapat di masyarakat primitif, di mana di antara kegiatan agama dan kegiatan lainnya erat hubungannya. Agama tidak terpisah dari kegiatan lainnya. 2. Organisasi keagamaan Indonesia. Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam atau plural yang menjemuk dan multikultural, sehingga Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui, yaitu Kristen Protestan, Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Organisasi keagamaan yang ada di Indonesia antara lain 1. Kristen Protestan pun seperti itu. Islam pun banyak sekali kelompok-kelompoknya, seperti ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Islam ala Indonesia, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Forum Pembela Islam. Katolik pun itu ada Komunitas Katolik Indonesia, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, Wanita Katolik Republik Indonesia, Pemuda Katolik, Forum Masyarakat Katolik Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Hindu ada Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Sedangkan Buddha ada Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Gabungan Tridharma Indonesia, Perhimpunan Buddhis Indonesia, Musyawarah Umat Buddha Seluruh Indonesia, dan Buddhis Indonesia. Sedangkan Konghucu hanya ada Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Peran organisasi keagamaan dalam pembinaan keumatan. Demi terwujudnya umat beragama, maka setiap organisasi keagamaan dituntut untuk mewujudkan umat yang berperilaku baik, berbudi pekerti, dan memiliki tingkah laku yang baik, sesuai dengan ajaran umat agamanya sendiri. Dalam hal ini adalah untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan umat Islam atau umat yang beragama. Karena dengan adanya kedamaian, maka seluruh unsur kebaikan dalam setiap ajaran agama dapat direalisasikan tanpa adanya konflik dan perselisihan. Langkah-langkah yang dilakukan agar negara ini damai, rukun, antar umat beragama. 1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah. 2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama. 3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama. 4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan diri. 5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarah kepada nilai-nilai ketuhanan. 6. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga. 7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. 8. Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat. 9. Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama. 10. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan 11. Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama
untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama. Pada buku Dasar Pedoman Kehidupan Beragama tahun 1985 sampai dengan 1986, bab 4 halaman 49 sebagai berikut. 1. Kerukunan hidup beragama adalah proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Kedua, pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilakukan secara sadar, teratur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah kondisi umat beragama di Indonesia. Umat beragama mampu menjadi subjek pembangunan yang bertanggung jawab, khususnya pembinaan kerukunan hidup beragama. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Yang pertama, semakin meningkatnya kecenderungan umat beragama untuk mengajari jumlah atau kuantitas pemeluk agama dalam menyebarkan agama daripada mengejar kualitas umat beragama. Yang kedua, kondisi sosial budaya masyarakat yang membawa umat mudah melakukan otak-atik terhadap apa yang ia terima, sehingga kerukunan dapat tercipta tetapi agama itu kehilangan arti, fungsi, maupun maknanya. Ketiga, keinginan mendirikan rumah ibadah tanpa memperhatikan jumlah pemeluk agama setempat, sehingga menyinggung perasaan umat beragama yang memang mayoritas di tempat itu. Yang keempat, menggunakan mayoritas sebagai sarana penyelesaian, sehingga akan menimbulkan masalah. Yang kelima, makin bergesernya pola hidup berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong ke arah kehidupan individualistis. Solusi masalah kerukunan antar umat beragama. Yang pertama yaitu dialog antar pemeluk agama. Yang kedua, bersikap optimis. Jadi kesimpulannya adalah fungsi organisasi keagamaan pada umumnya adalah untuk melestarikan, menafsirkan, memurnikan, dan mendakwakan agama. Namun, untuk bangsa Indonesia yang multikultural, organisasi keagamaan seharusnya dibentuk untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Konsep organisasi keagamaan yang dipakai adalah suatu pendekatan, kegiatan, atau sistem kehidupan yang irasional. Ekspresi sosial dari ajaran agama dihidupkan dan dipelihara oleh adanya masyarakat penganut yang disebut dengan organisasi keagamaan, baik yang jelas strukturnya maupun yang sifatnya samar-samar. Sekian dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.